Baik, di segmen yang ketiga ini saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya agar pertengkaran kita dengan suami tidak berdampak buruk? Jadi, solusi yang paling utama dan paling pertama agar saat kita bertengkar dengan pasangan, kemudian agar tidak berdampak buruk itu adalah memperbanyak membaca istighfar. Jadi langkah pertama adalah kita memperbanyak membaca istighfar, minimal di dalam hati. Meskipun masih jengkel, masih marah, masih dendam, maka istighfar aja dulu. Saat kita mulai beristighfar, maka saat itulah ya sebenarnya solusi dari masalah yang kita hadapi itu sudah mulai bekerja. Saat kita beristighfar, dampak negatif yang lebih buruk itu atas izin Allah tidak akan terjadi. Saat kita mulai beristighfar, maka akan ada akhir yang indah dari pertengkaran ya kedua pasangan. Istighfar itu adalah jamu ya yang paling mujarab untuk meniadakan dampak buruk dari pertengkaran antar pasangan. Mungkin dampaknya tidak kita rasakan seketika, atau bahkan bisa jadi ya saat kita beristighfar kejadiannya malah tambah parah lagi gitu. Namun kita perlu meyakini saat kita beristighfar itu adalah solusi dari pertengkaran yang kita alami ya. Jadi ketika kita istighfar itu solusinya itu sudah mulai bekerja saat itu juga. Nah, ya. Jadi kita beristighfar itu Allah itu sudah membuat skenario untuk meredamkan pertengkaran kita, mengembalikan atau apa ya, memunculkan kembali ya kasih sayang kedua pasangan ya. Itu sudah Allah skenariokan gitu. Maka kita harus yakin ya. Ketika kita mulai beristighfar, insya Allah ya kita akan mendapati akhir yang membuat kita nyaman, membuat kita tenang, tentram, dan juga membuat kita itu bahagia. Insya Allah kita harus punya keyakinan itu. Jadi sobat sekalian, saat kita beristighfar itu ya saat kita beristighfar ya taruhlah misalnya yang apa ya istilahnya kejadian itu kayak kok malah tambah memburuk gitu ya. Kenapa ketika kita beristighfar itu kejadiannya malah tambah memburuk gitu? Itu mungkin bisikan setan ya yang terus meningkatkan ya meningkatkan bisikan-bisikannya gitu. Tapi tenanglah ya, jangan khawatir, insya Allah atas izin Allah teruslah beristighfar, karena dengan istighfar itulah cara yang terbaik masalah kita itu bisa selesai, insya Allah ya atas izin Allah. Dengan istighfar itulah cara terbaik ya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu mempraktekkan yang tadi di sesi yang kedua yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika kita marah, kita berdiam sejenak, kemudian ubah posisi dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring, gitu ya. Nah, selama kita merubah posisi itu, kita terus lantunkan istighfar. Selama kita duduk, selama kita berbaring, kita terus lanturkan istighfar. Kita juga perlu mengingat-ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Barangkali dosa-dosa itulah yang mengundang musibah itu datang. Barangkali dosa-dosa itulah yang menyebabkan kita itu punya masalah dengan pasangan, kita bertengkar dengan pasangan gitu. Maka hadirkan, pikirkan ya,
ambil lagi itu ya, ambil lagi ingatan-ingatan kita, perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita itu kita ingat-ingat kembali, lalu beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu bisa juga kita memaksa diri untuk mengambil air wudhu, untuk sholat ya. Duduk sejenak, kita sholat, setelah sholat kita kembali lagi beristighfar. Jadi langkah ini adalah langkah untuk menetralkan emosi yang tadinya kita itu memiliki emosi yang negatif itu menjadi netral atau menjadi nol itu. Jadi pola istighfar ini dan anjuran-anjuran Rasulullah ini adalah untuk menetralkan emosi ya, dari negatif menjadi netral atau nol. Nah, setelah itu kita perlu untuk mengubah ya yang tadinya sudah nol dengan istighfar, dengan menangis, dengan sholat. Kemudian ketika kita sholat itu kita bisa meneteskan air mata, itu adalah untuk menetralkan. Nah, setelah menetralkan di titik nol, maka kita perlu dorong emosi kita menjadi emosi yang positif. Caranya adalah menggunakan teknik jangkar atau anchor. Secara sederhana tekniknya seperti ini. Dikala kita sedih, maka ingatlah hal-hal yang menyenangkan. Ya, tak kala kita sedang jengkel dengan pasangan, maka paksa diri untuk mengingat sesuatu kejadian atau memori yang membuat rasa sayang kita dengan pasangan itu muncul kembali. Kita perlu mengingat kebaikan-kebaikan pasangan, mengingat kenangan-kenangan indah bersama pasangan. Ya, coba kita membuka galeri foto atau video-video yang pernah kita simpan ya, kemudian kita tonton lagi ya, untuk mengembalikan rasa sayang kita, rasa cinta kita itu dengan pasangan. Nah, mungkin teknik menghadirkan kenangan baik ini ya, dengan kenangan baik dengan pasangan ini bagi sebagian orang ya itu sulit ya. Karena lagi bertengkar, lagi marah, tapi dipaksa untuk mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan itu bagi sebagian orang ya itu terkesan sulit. Nah, ketika kita sulit melakukan teknik ini ya, teknik mengingat ini ketika kita sulit, maka yang kita lakukan adalah mengatakan ya, kita menggunakan teknik mengatakan walaupun atau meskipun. Misalnya seperti ini deh, biar lebih mudah kita pahami ya. Saya langsung contohkan. Misalnya seorang suami ya yang marah dengan istrinya. Walaupun istri saya kalau marah suka ngomel, kadang kata-katanya menyakitkan, tetapi ia adalah istri yang setia, rajin mengurus anak, rajin membersihkan rumah sehingga rumah selalu bersih. Nah, kalau misalnya istri yang lagi marah sama suami, istri bisa mengatakan seperti ini. Meskipun suami tadi marah-marah kepada saya, tetapi suami saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bertanggung jawab mencari nafkah buat istri dan anak termasuk juga suami yang setia gitu. Nah, jadi kita perlu menyatakan dulu ya, menyatakan dulu bahwa ya kita memang sedang marah sama suami. Nah, tapi selanjutnya kita perlu untuk mengatakan bahwa suami itu punya kelebihan loh, punya kebaikan loh. Ini kebaikan-kebaikan yang suami lakukan kepada saya, kepada anak-anak, kepada rumah tangga ini gitu. Jadi bisa saya simpulkan seperti ini ya. Saat kita sedang marah hebat dengan pasangan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah ketika kita beristighfar, saat itulah Allah mulai menyiapkan solusi bagi kita dan pasangan. Ya, kita perlu tenang ya, menenangkan diri ya, duduk berbaring ya sambil terus beristighfar. Jadi
ya kalau perlu menjauhkan dulu dengan pasangan lah, daripada nanti kalau bertemu dengan pasangan malah cekcok lagi, bertengkar lagi. Mending kita menghindari dulu ya, menyendiri dulu sambil kita terus melantunkan istighfar. Ya, kita perlu ingat bahwa setiap kita tuh kan bukan makhluk yang sempurna ya. Pasti ada salahnya, pasti ada dosanya. Dan kita perlu bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah dengan menghadirkan dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Jadi bayangkan dosanya, lalu kita beristighfar, kita minta ampun akan dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu. Nah, hal ini sesuai dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghapus segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya, dan memberikan rezeki dari yang tidak disangka. Allah berjanji, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menghapus segala kedukaannya, menghapus segala rasa sedihnya. Allah pun akan menyelesaikan segala masalah-masalahnya. Ya, sekali lagi Allah pun ya akan menyelesaikan segala masalah-masalahnya. Bahkan yang kekurangan rezeki, yang kesulitan rezeki, Allah akan menjamin memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu jaminan Allah loh. Kalau Allah sudah menjamin, ya, kalau Allah sudah berjanji, itu kira-kira ditepati atau tidak? Betul, pasti dan pasti ditepati. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah berjanji, pasti akan ditepati. Jadi kita perlu mengembalikan ya energi positif kita dengan teknik jangkar tadi ya, membayangkan kenangan baik dengan pasangan. Bisa juga kita membuka foto atau video saat kita bersama pasangan ya. Kalaupun kita terasa sulit, maka kita gunakan kata walaupun atau meskipun. Misalnya, meskipun suami saya tadi marah-marah, tapi suami saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, seperti itulah contohnya. Jadi, netralkan emosi negatif kita dengan banyak istighfar, berdiam diri, wudhu, sholat, ya, hingga perasaan kita tuh menjadi netral. Bahkan menangis pun bisa menetralkan emosi kita. Lalu positifkan perasaan kita dengan membayangkan hal-hal yang indah bersama pasangan, atau kita menggunakan kata meskipun dan walaupun. Nah, begitu tips-tipsnya saat marah ya. Kita tadi belajar di sesi yang pertama itu kenapa bisa marah, dampak buruknya apa, kenapa bisa orang kalau marah itu melakukan hal yang di luar nalar. Kemudian di sesi yang kedua kita belajar tentang bagaimana meredakan marah seketika gitu ya. Kemudian di sesi yang terakhir ini adalah bagaimana kita bisa energinya itu dari energi yang negatif, kemudian kita netralkan, kemudian kita dorong untuk menjadi energi yang positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.